女の子は誰でも一つの恐怖を抱えている。幸せになんなきゃね。ほんと素敵な旦那様だよね。聞かせるんだよ、親なんだから。マルちゃんが突き落としたんだ。うちの子がやるわけないでしょ。Menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Koharu, bekerja di kantor kesejahteraan anak dan jatuh dalam keputusasaan dalam waktu semalam. Mulai dari kakeknya tiba-tiba pingsan saat sedang mandi, pacarnya selingkuh, sampai rumahnya pun kebakaran. Kemudian, dia bertemu Daigo, seorang dokter praktik swasta yang membesarkan putrinya yang sekarang berusia 8 tahun bernama Hikari seorang diri. Dia memutuskan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Mampukah Koharu menjadi seorang ibu bagi anaknya? Di sini mulailah hal-hal yang tak terduga pun terjadi dalam rumah tangga mereka. Kenapa kita memilih film ini? Karena cerita dalam film tersebut sangat menarik jika kita kaitkan dengan mata kuliah kita, khususnya dalam psikologi komunikasi ini. Sekarang, mari kita mengulik dari setiap karakternya untuk kita pelajari. Di sini, saya akan membahas satu karakter pemeran yang bernama Koharu, yang berumur 25 tahun. Koharu adalah seorang wanita dewasa yang bekerja di kantor pusat konsultasi anak, dan ia sangat suka terhadap anak kecil. Alasan Koharu bekerja di sana karena dia ingin tidak ada lagi anak yang kurang kasih sayang dari seorang ibu, karena hal itu dialami sendiri olehnya. Koharu tinggal bersama ayah, adik, dan kakeknya. Pada suatu hari, Koharu diberi ujian yang begitu banyak dari mulai kakeknya yang dilarikan ke rumah sakit, rumah dan bengkelnya yang kebakaran, dan pacarnya yang selingkuh dengan teman kantornya. Hal itu membuat Koharu merasa bahwa dunia ini sangat kejam terhadap dirinya. Di satu malam, dia melihat ada seorang lelaki yang tergeletak di rel kereta api. Lalu ia menolongnya. Lelaki itu bernama Daigo. Singkat cerita, Koharu menikah dengan Daigo yang sudah memiliki anak bernama Hikari. Mulailah beberapa konflik di keluarga Koharu. Koharu melihat sebuah kejanggalan dari sifat anaknya. Di situ mulailah tantangan Koharu mendidik Hikari. Dari yang saya amati, banyaknya masalah yang bertubi-tubi menimpa Koharu. Dan Koharu juga memiliki trauma karena saat kecil Koharu ditelantarkan oleh ibunya. Hal itu yang membuat Koharu ingin jadi ibu yang baik terhadap anaknya. Tetapi tidak semudah yang ia harapkan, karena dia menikah dengan keluarga yang sama-sama memiliki traumanya masing-masing, yang membuat banyaknya cobaan yang dia harus hadapi. Di sini saya akan menceritakan tentang Hikari. Hikari ini dulunya hidup bahagia dengan kedua orang tuanya. Namun, pada saat umur Hikari 5 tahun, kedua orang tuanya ini selalu bertengkar, yang dimana akhirnya mereka berdua pun bercerai, dan ibu kandung Hikari meninggalkan Hikari. Alhasil, Hikari pun tidak tahu apa itu kasih sayang kedua orang tua dan cinta seorang ibu. Singkat cerita, ayahnya Hikari bertemu dengan seorang wanita yang bernama Koharu. Mereka berdua pun saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Tentu saja Hikari senang karena ia dapat melihat sosok ibu yang baru setelah sekian lama ia merasa kesepian dan tidak menerima kasih sayang seorang ibu. Namun lama-kelamaan Hikari ini mulai menonjolkan sisi buruknya. Kejadian tersebut dipicu karena
Hikari dan Koharu itu sebelumnya membuat janji bahwa rahasia apapun yang mereka miliki ini tidak akan dibongkar kepada ayahnya ataupun kepada siapapun. Jadi rahasianya ini, Hikari menyukai seorang cowok yang ada di kelasnya. Namun sayangnya, setelah melihat fakta bahwa cowoknya itu tidak menyukai dia sama sekali, karena Hikari ini selalu membuat usil untuk mendapatkan perhatian dari cowoknya. Namun cara dia membuat usil adalah setelah dia membuat keusilan tersebut tuh dia tidak mengaku salah, namun justru menyalahkan si cowok tersebut agar Hikari ini mendapat perhatian dari cowoknya. Namun bukannya dapat perhatian, malah dapat maki-makian karena apa sih kamu itu selalu nyalahin aku gitu, kata cowok yang Hikari sukai. Nah, suatu hari Hikari ini melihat si cowok yang ia sukai ini sedang ngobrol asik dengan teman wanita Hikari. Jadi Hikari pun melihatnya. Mereka berdua itu sangat akrab. Berbeda dengan Hikari dan si cowok yang ia sukai. Mereka tidak pernah ngobrol akrab sama sekali di dalam kelas maupun luar kelas. Hikari pun cemburu dan marah dong. Nah, saat jam bel pulang, Hikari melihat bahwa teman wanitanya ini sedang berdiri di dekat jendela yang tingginya itu sekitar 3-5 lantai dari gedung sekolahnya. Nah, Hikari bertanya, apa yang kamu lakukan? Si ceweknya ini menjawab bahwa ia sedang menunggu si cowok yang Hikari sukai untuk mengerjakan PR bersama. Karena Hikari makin kesal dan cemburu, ia pun melakukan hal yang tidak-tidak. Hikari ini malah mendorong si teman wanitanya ini sampai jatuh dari lantai 5 gedung sekolahnya. Alhasil teman wanitanya ini meninggal. Dan lebih parahnya ini, di saat pemakaman teman wanitanya, jika di Jepang itu ada peraturan bahwa seseorang yang memakai pakaian ataupun sepatu dan lain-lain yang berwarna merah itu dianggap tidak sopan, seperti dia itu memiliki dendam ataupun dia itu pembunuhnya. Hikari malah memakai sepatu merah, padahal sudah Koharu larang karena itu tidak sopan. Namun Hikari tidak mendengarkannya. Alhasil di saat pemakaman pun semua sorot mata memandang Hikari karena mereka menduga bahwa Hikari lah yang memiliki dendam kepada sang teman wanitanya ini yang sudah meninggal. Mereka mengira bahwa wah, Hikari nih, apakah dia pembunuhnya? Mulailah banyak desas-desus berkeliaran, mau di lingkungan sekolahnya ataupun lingkungan para orang tua siswa. Nah, jadi jika saya analisis dari pengalaman Hikari ini, dia ini memiliki traumatis dan hilangnya rasa empati, bahkan buta tentang mana yang benar dan mana yang salah. Karena mungkin ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, terutamanya oleh ibunya. Jadi ia tidak tahu gitu mana yang salah, mana yang bukan. Dan tidak hanya sampai di situ, jika Hikari tidak mendapatkan apa yang ia mau, berbagai macam upaya pun ia lakukan. Itu merupakan penyakit psikologis bernama narsistik. Untuk menyelesaikan psikologi ini, diperlukan semacam terapi dan orang-orang berpengertian dengan perlahan menuntun ia kembali ke jalan yang benar. Lalu karena ia kekurangan kasih sayangnya, perlunya sosok dewasa yang ia takuti agar dapat menurut dan dapat mencegah tindakan ia selanjutnya. Kurang lebih begitu yang saya dapat simpulkan. Mohon maaf jika saya terbata-bata dan mungkin tidak rapih dalam membawa narasi ini. Terima kasih. Di sini, saya akan mengulik karakter dari seorang ayah yang bernama Daigo.
Saat kecil, Daigo ditinggal oleh ayahnya dan selalu dipukuli oleh ibunya. Singkat cerita, Daigo sangat berhutang budi pada Koharu karena ia telah menolongnya saat ia terbaring mabuk di atas rel kereta api. Kemudian, Daigo pun memutuskan untuk menikahi Koharu, dan saat itu pula Hikari, anak dari Daigo, sangat ingin mempunyai ibu baru. Daigo pun menjalani rumah tangga baru bersama Koharu dan anaknya. Seiring berjalannya waktu, ada scene di mana Koharu menemukan tempat harta karun Daigo, yang mana itu adalah lukisan-lukisan yang selama ini Daigo lukis. Daigo pun bercerita pada Koharu bahwa dia suka melukis sejak kecil sebelum dia menjadi seorang dokter. Singkat cerita, Daigo pun diberitahu oleh Hikari bahwa Koharu telah memukulinya dengan sangat keras. Daigo yang baru saja mengetahuinya, akhirnya dia pun marah habis-habisan pada Koharu yang telah memukul Hikari. Sampai dia pun menyuruh Koharu untuk pergi dari rumah tersebut. Dan Koharu pun pergi saat itu juga. Namun, Daigo sepertinya menyadari bahwa dia sudah berbuat kesalahan yang besar. Melihat Hikari menangis karena ibunya diusir olehnya, lalu Daigo pun merasa kasihan pada Hikari. Akhirnya membawa pulang Koharu kembali ke rumah dan minta maaf padanya atas apa yang telah terjadi. Singkat cerita, sepulang sekolah, kaki Hikari terlihat kotor dan bahkan tidak memakai sepatu. Lalu, Hikari mengatakan bahwa ada seseorang yang menyembunyikan sepatunya. Sontak, Daigo dan Koharu pun marah, dan akhirnya mereka datang menemui kepala sekolah untuk mengetahui siapa yang menyembunyikan sepatu anaknya itu. Lalu, tiba-tiba anak yang bernama Wataru datang dan mengatakan bahwa Hikari lah yang telah mendorong temannya hingga meninggal dunia. Daigo pun tidak percaya bahwa Hikari lah yang membunuh anak itu. Dan langsung saja saat mereka pulang dari sekolah, Daigo pun bertanya pada Hikari apakah dia yang telah mendorong temannya itu. Sontak, Hikari pun mengamuk dan tidak mau menjawab pertanyaan dari ayahnya itu. Seiring berjalannya waktu, rumah mereka diteror oleh beberapa orang yang mengakui bahwa Hikari telah membunuh Kurumi. Daigo sangat depresi untuk menghadapi itu semua. Dan sampai akhirnya, Koharu memberi sebuah ide gilanya pada Daigo untuk membalas mereka. Besoknya, Daigo dan Koharu pun datang ke sekolah untuk mengadakan vaksin. Lalu Daigo menyuntikkan vaksinnya satu persatu pada semua murid yang ada di sekolah tersebut. Dan di akhir cerita, yang mana ada scene yang diperlihatkan bahwa semua murid yang ada di sekolah itu pun mati tergeletak di setiap sudut sekolah. Yang ternyata Daigo bersama Koharu telah memasukkan insulin pada semua vaksinnya tadi. Dari cerita di atas, Daigo mempunyai rasa traumatis dari masa lalunya akibat selalu dipukuli oleh ibunya dan trauma ditinggal oleh ayahnya. Karena adanya trauma itu, Daigo mempunyai sifat yang labil dan emosi yang cukup tinggi. Siapapun orang yang menyakiti keluarganya, Daigo tidak segan-segan untuk melawannya dengan cara apapun. Menurut saya, dalam cerita ini, kita dapat mengetahui bahwasanya kondisi lingkungan di sekitar kita bisa membawa perubahan di setiap sikap orangnya masing-masing. Mulai dari cara ia berbicara hingga beradaptasi dengan orang lain bisa menjadi berubah dengan adanya masa lalu yang kurang baik, sehingga bisa menjadi pengaruh terhadap karakteristik setiap orangnya.